Teman-teman, lagi viral heboh, banyak orang yang meminta saya untuk membahas salah satu video yang dimana diduga itu adalah Ustadz Riyad Bajri. Ustadz Riyad Bajri merokok. Saya dulu sempat pertama-tama saya kenal Salafi itu memang sempat ingin ngaji kepada beliau. Saya sempat datang ke kajian beliau yang dimana pembahasan heboh-hebohnya saya berniat untuk bertanya informasi kepada beliau tentang Hamas, tentang apa yang saya unek-unek pada waktu itu, tapi tidak berjalan lancar, teman. Hanya bertemu sebentar lalu beliau pergi mancing. Beliau hobinya mancing, sedangkan saya hobinya bela diri begitu. Jadi beda. Dan dengan beredarnya video beliau yang merokok itu, apakah itu salah? Kalau bagi ulama-ulama di NU, kiai-kiainya, gus-gusnya, rokok sudah jadi hal biasa bagi mereka. Tapi bagi orang Salafi, rokok itu tabu, teman-teman. Karena banyak ulama yang mengharamkan rokok. Bahkan pendapat ulama-ulama Salafi, ya mayoritas haram. Tapi Ustadz Riyad Bajri, ya kita bisa lihat saja dari bahasa beliau. Saya di sini bukan ingin membela ya, karena jangankan Ustadz Riyad Bajri, saya sendiri juga banyak temen ya, ada beberapa Salafi juga, tapi juga merokok. Apakah salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak tadi, yaitu pemaparan dari tokoh muda Salafi Wahabi, yaitu Harry Pras ya. Teman-teman semuanya, itu tadi adalah Harry Pras menyampaikan pembelaannya yaitu kepada salah seorang tokoh Salafi Wahabi atau dai Wahabi yang ternyata terbongkar terciduk dia ini sedang merokok yang bernama yaitu Riyad Bajri. Ya, jadi Harry Pras ini mengomentari tentang kelakuan Riyad Bajri yang tidak sengaja tersetting kamera, yaitu sedang merokok dan menggunakan celana kolor atau celana pendek. Nah, ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya dalam organisasi manapun, dalam aliran manapun, dalam Islam model manapun, yang namanya segala celah, segala kekurangan itu pasti ada. Pasti setiap organisasi, setiap kelompok jamaahnya ini atau mungkin pengikutnya ini tidak luput yang namanya khilaf, yang tidak luput namanya dosa. Maka ini apa yang terjadi dari Riyad Bajri yang keciduk merokok ini, maka jelaslah bahwasanya yang selama ini dipahami bahwasanya Salafi Wahabi ini katanya tanpa celah, katanya bersih tanpa noda, ternyata dibuka boroknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka terkuak bagaimana kelakuan mereka, bagaimana watak sifat-sifat mereka yang seolah terbungkus rapi, tertutup rapat, maka sedikit demi sedikit bangkainya atau bau busuknya ini nampak di permukaan. Nah, jelas di sini Allah bongkar segala aib mereka. Nah, bahwasanya mereka ini juga manusia biasa, walaupun sehebat apapun mereka, mengaku yang paling murni Islamnya, paling suci, paling bersih dari kesirikan, paling bersih dari segala sifat dosa, merasa paling sunnah, merasa paling paham tentang Al-Quran dan hadis, ya, mengaku paling banyak amalnya, merasa paling bersih, paling suci di antara umat Islam yang lainnya. Ternyata memang faktanya ini jelas mereka semuanya juga adalah manusia-manusia yang rapuh, yang juga potensi untuk melakukan dosa. Ya, tidak terkecuali juga Harry Pras ini, dia juga manusia biasa yang tidak bisa kita eluk-elukan, tidak perlu kita bangga-banggakan. Tentu hanya mungkin Allah belum membuka segala
aibnya, segala celanya. Walaupun dia sangat hobi dengan garangnya, dengan lantangnya mencela amalih-amalih aswaja, mencela tokoh-tokoh NU, ya segala tokoh NU dia kuliti habis-habisan, tapi ada masanya dia juga akan terjatuh, dia juga akan dibongkar segala aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa yang dia lakukan dengan membongkar segala kekurangan saudara-saudaranya tokoh yang lain, tokoh NU terutama, ini bukanlah dakwah yang satun, bukanlah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, bukan dalam rangka ingin memberikan nasihat, tapi isinya penuh dengan caci maki, penuh dengan celaan. Nah, saat ini memang sudah tiba masanya, yaitu keruntuhan paham Salafi Wahabi. Saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana mereka, kelompok Salafi Wahabi ini, mereka konflik internal, perang saudara, ya sesama Salafi Wahabi saling menghina, saling caci maki, ya saling melontarkan tuduhan-tuduhan buruk. Nah, ini jangankan kepada umat Islam di luar kelompok mereka, bahkan mereka sesama Salafi sendiri, sesama Wahabi ini, mereka saling cakar mencakar, ya saling hina menghina. Nah, ini jadi Allah bukakan segala aib mereka, jelas nampak bahwasanya mereka ini juga hanya manusia biasa yang tentu memiliki banyak celah, banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maka tidak ada dalam aliran yang kemudian 100% ideal, itu tidak pasti ada pengikutnya, apakah itu pemimpinnya, apakah itu tokohnya, yang juga tidak luput dari segala kekurangan, segala kesalahan. Ya, dan ini terjadi yaitu di kalangan dai mereka, ya, yaitu yang dianggap sebagai dai sunnah atau mengaku paling salaf, manhaj salaf, ini ternyata terbuka kedoknya, yaitu melalui tokoh yang bernama yaitu Riyad Bajri. Nah, ini perlunya kita semuanya waspada, nggak perlu kita mengeluh-elukan kelompok Salafi Wahabi yang seolah-olah paling sunnah, ya, tapi mereka juga adalah manusia yang ini tidak bisa dijamin kesuciannya. Ya, mereka semuanya sangat potensi untuk melakukan dosa dan kehilafan. Nah, ini betapa bahayanya paham Salafi Wahabi yang mereka itu sangat garang, sangat frontal kepada kelompok di luar mereka. Tapi ketika mereka sama internal, sesama kelompoknya, sama pemahaman yaitu Salafi Wahabi, mereka sangat lembek. Ya, nah mereka itu sangat letoy. Ya, jadi garang kepada umat Islam selain Salafi, tapi kalau sama Salafi mereka letoy. Ya, nah ini akibat dari orang yang tidak pernah belajar tasawuf, ya sangat keras kepada kelompok lain, tapi sangat lembek kepada diri sendiri. Nah, ini padahal ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ini, apa yang kita anggap sunnah ini seolah-olah wajib bagi Rasulullah. Apa yang kita anggap makruh ini seolah-olah itu haram bagi Rasulullah. Ya, beliau ini maksum, beliau ini juga sangat ketat terhadap dirinya sendiri. Ya, sangat tegas, sangat disiplin, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada umatnya beliau ini menebar rahmah, penuh kasih sayang, penuh dengan toleran. Jadi bisa memahami kondisi bagaimana keadaan umatnya. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa, tapi dakwah dengan penuh kedamaian, penuh dengan toleran, dan penuh kelembutan kasih sayang. Ya, dakwah dengan penuh pelan-pelan, tidak langsung frontal, tidak langsung memaksa, tidak langsung ujuk-ujuk pengikutnya semuanya dipaksa untuk memeluk Islam. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu sangat besar toleransinya kepada umatnya. Jadi Rasulullah tidak pernah melaknat, mencaci maki, menghina, atau mendoakan yang buruk kepada umatnya. Ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang merasa senang tepuk tangan ketika ada kelompok lain ini melakukan kesalahan.
sedangkan sesama kelompok mereka sendiri saling menutupi, ya, mereka mingkem, ya, melakukan pembelaan, sibuk klarifikasi kesana kemari, padahal jelas baroknya bahwasanya mereka juga manusia-manusia biasa yang potensi untuk melakukan kesalahan. Mereka bukan malaikat, ya, mereka hanya manusia yang sedang belajar agama. Ya, sehebat apapun mereka, tentu pemahaman mereka itu juga sangat terbatas. Tidak mungkin yang namanya kelompok Salafi Wahabi ini menguasai segala ilmu. Ya, mereka juga ada keterbatasan. Namun ini yang mereka tidak menyadarinya. Nah, untuk itu kita semuanya hendaknya untuk saling menasihati. Tentu yang namanya konflik itu tidak akan pernah terjadi antara Salafi Wahabi dengan NU kalau Salafi Wahabi ini tidak usil kepada amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, namun sayangnya kelompok Salafi Wahabi ini sangat garang, sangat teliti sekali segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh NU. Jadi mereka hobi untuk, ya, mencari celahnya atau mencari segala aib di luar kelompoknya. Sedangkan mereka ini tidak pernah disibukkan dengan aib kelompok mereka sendiri. Padahal kalau kita teliti satu persatu akan banyak segala aib yang juga ini muncul dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, inilah akibatnya dengan sikap Salafi Wahabi yang ekstrim garang kepada kelompok di luar kelompok mereka. Inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi perpecahan dan pemusuhan. Coba kalau seandainya masing-masing kelompok itu sibuk mengurus jamaahnya masing-masing, kelompok Salafi Wahabi sibuk mengurus jamaahnya mereka selama Salafi, ya, mengoreksi segala kesalahannya tanpa harus ikut campur dengan segala amalan yang dilakukan oleh NU, tentu akan damai. Biarlah jamaah NU, ya, umat NU, ya, umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, biarlah diingatkan atau mendapatkan nasihat dari tokoh-tokohnya selama tokoh NU. Tentu ini akan aman, tentram, dan damai. Nah, tapi berbeda yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi, mereka lebih hobi, lebih senang untuk mencaci maki kelompok di luar dari kelompok mereka. Sedangkan sama kelompok mereka, ya, mereka saling menutupi dan saling membela diri, walaupun itu jelas-jelas itu sebuah kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini juga tidak luput dari celah dan aib. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga kita tetap istiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.